Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita diam sejenak. Tarik nafas perlahan dan lepaskan semua hiruk-pikuk dunia yang sejak tadi memenuhi kepala dan dadamu. Bayangkan sejenak, jika semua yang kamu banggakan hari ini, jabatanmu, hartamu, bahkan amal ibadah yang kamu hitung dengan bangga, ternyata tidak pernah benar-benar milikmu, maka siapa dirimu sebenarnya? Di titik inilah perjalanan menuju makrifat dimulai, sebuah perjalanan sunyi yang tidak ditempuh oleh kaki, tapi oleh keruntuhan ego, oleh hancurnya rasa aku. Karena selama aku masih berdiri tegak dalam dadamu, maka cahaya itu tidak akan pernah benar-benar tampak. Sebab cahaya sang kekasih tidak pernah singgah di hati yang masih penuh dengan dirinya sendiri. Banyak orang mengira wali Allah itu adalah mereka yang memiliki karomah, yang bisa melihat yang tidak terlihat, yang doanya selalu terkabul. Namun hakikatnya tidak sesederhana itu. Karena tanda pertama seseorang yang sedang didekatkan kepada Allah bukanlah kekuatan, melainkan kehancuran. Kehancuran ego, kehancuran kesombongan halus, bahkan kehancuran rasa memiliki terhadap amalnya sendiri. Ia mulai sadar bahwa sholatnya bukan karena dia mampu, zikirnya bukan karena dia rajin, air matanya bukan karena dia lembut, tapi semua itu adalah tajali, penampakan dari kehendak Allah yang mengalir melalui dirinya. Dan disitulah ia mulai memasuki gerbang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali darinya. Namun perjalanan ini tidak mudah, karena ego tidak akan diam. Ia akan menyamar, bahkan dalam ibadahmu. Ia akan berbisik, kamu sudah lebih baik dari yang lain. Kamu sudah dekat dengan Allah, dan tanpa sadar kamu kembali jatuh. Bukan dalam dosa yang tampak, tapi dalam hijab yang lebih halus, hijab kesucian palsu. Disinilah banyak pencari terhenti, merasa sudah sampai, padahal baru saja masuk gerbang. Karena jalan menuju makrifat bukan tentang merasa sampai, tapi tentang terus merasa tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak menjadi siapa-siapa di hadapannya. Sahabat, bayangkan hatimu seperti sebuah cermin, dan cahaya Allah adalah matahari yang selalu bersinar tanpa henti. Namun mengapa kita tidak melihat pantulannya? Bukan karena matahari itu tidak ada, tapi karena cermin itu tertutup debu, debu keakuan, debu ria, debu keinginan untuk diakui. Semakin tebal debu itu, semakin redup cahaya yang terlihat. Dan ketika seseorang mulai dibersihkan oleh Allah, seringkali prosesnya menyakitkan. Hidupnya diguncang, harapannya runtuh, hingga tidak ada lagi yang bisa ia pegang kecuali Allah. Dan justru disitulah perlahan-lahan cermin itu mulai jernih dan cahaya itu mulai tampak. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia mulai tiada. Maka tanda awal seorang yang sedang menuju kewalian bukanlah terlihat luar biasa di mata manusia, tapi justru ia semakin merasa biasa, bahkan hina di hadapan Allah. Ia tidak lagi sibuk menilai orang lain, karena ia terlalu sibuk melihat kotoran dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi haus pujian, karena ia tahu semua kebaikan bukan berasal darinya. Dan ia tidak lagi takut kehilangan dunia, karena hatinya mulai merasakan bahwa yang ia cari bukan lagi dunia ini, tapi sang pemilik dunia itu sendiri. Inilah awal dari perjalanan, ketika seorang hamba mulai tenggelam dalam samudera hakikat, dan perlahan cahaya itu memanggilnya pulang. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu fase dalam perjalanan seorang hamba yang sering disalahpahami sebagai kehilangan arah, padahal sejatinya itu adalah awal dari penemuan yang paling dalam, yaitu ketika dunia yang dulu begitu memikat, perlahan mulai terasa hambar. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, kini tidak lagi mampu menggetarkan hatimu. Bukan karena kamu lelah hidup, tapi karena hatimu sedang dipindahkan dari kecintaan kepada ciptaan menuju kecintaan kepada Sang Pencipta. Dan proses ini tidak selalu terasa indah, justru seringkali membingungkan. Kamu tetap menjalani hidup seperti biasa, tetap bekerja, tetap berbicara, tetap tertawa. Namun di dalam ada ruang sunyi yang tidak lagi bisa diisi oleh apapun. Seolah ada sesuatu yang hilang, tapi kamu tidak tahu apa itu. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang menanamkan rasa rindu. Rindu yang tidak punya nama, rindu yang tidak bisa dijelaskan kecuali oleh mereka yang pernah merasakannya. Karena itu bukan rindu kepada dunia, tapi rindu kepada asalmu sendiri, kepada Dia yang meniupkan ruh ke dalam dirimu. Di fase ini,
seorang hamba mulai merasakan bahwa dunia bukan lagi tujuan, melainkan hanya tempat singgah. Ia mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan mata lahir, tapi dengan mata batin yang mulai terbuka perlahan. Ia melihat bahwa semua yang datang akan pergi, semua yang tumbuh akan layu, semua yang dicintai akan ditinggalkan. Dan kesadaran ini bukan membuatnya putus asa, tapi justru membuatnya lebih lembut, lebih tenang. Karena ia tidak lagi menggantungkan hatinya pada sesuatu yang fana. Ia mulai belajar mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa berharap kembali, berjalan tanpa harus dikenal. Dan semua itu bukan karena ia kuat, tapi karena Allah sedang mengosongkan hatinya agar hanya Dia yang tinggal di dalamnya. Dan disitulah makna fana mulai bersemi. Bukan fana dalam arti hilang secara fisik, tapi fana dalam rasa memiliki, fana dalam ego, fana dalam aku. Hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa semua adalah miliknya dan kembali kepadanya. Namun sahabat, jangan kira fase ini mudah. Karena di saat yang sama, ujian batin akan datang silih berganti. Perasaan sepi, perasaan tidak dimengerti, bahkan terkadang merasa jauh dari manusia. Dan ironisnya, di saat seperti itu, kamu justru merasa lebih dekat dengan Allah. Ini adalah paradoks yang hanya bisa dipahami oleh hati, bukan oleh logika. Karena ketika Allah ingin mendekatkan seorang hamba, Dia seringkali menjauhkannya dari keramaian yang melalaikan, bukan untuk menyiksanya, tapi untuk menjaganya, agar hatinya tidak lagi terikat pada selainnya. Dan di titik ini, jika seseorang tidak memahami hakikat, ia bisa salah arah. Ia bisa mengira dirinya sedang terpuruk, padahal sebenarnya ia sedang ditinggikan. Ia bisa merasa ditinggalkan, padahal sebenarnya ia sedang didekatkan. Dan semua ini kembali pada satu kunci. Apakah ia masih melihat dengan ego, atau sudah mulai melihat dengan cahaya? Sahabat, bayangkan dirimu seperti setetes air yang sejak awal terpisah dari samudra. Selama ini ia mengira dirinya adalah sesuatu yang berdiri sendiri, memiliki bentuk, memiliki batas, memiliki identitas. Namun ketika ia mulai kembali, ketika ia jatuh ke dalam samudra, apa yang terjadi? Ia tidak lagi menjadi tetesan, ia tidak lagi bisa berkata ini aku, karena ia telah menyatu, hilang, larut. Bukan berarti ia musnah, tapi justru ia menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Dan itulah hakikat fana, bukan kehilangan, tapi kembali. Bukan kehancuran, tapi penyatuan. Dan ketika seorang hamba mulai merasakan ini, ia tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar miliknya sejak awal. Semua hanyalah titipan yang suatu saat pasti akan kembali kepada samudra yang tak bertepi. Maka sahabat, tanda kedua seseorang yang sedang ditarik menuju kedekatan dengan Allah adalah ketika dunia mulai kehilangan tempat di hatinya. Bukan berarti ia meninggalkan dunia, tapi dunia tidak lagi menguasainya. Ia tetap hidup di tengah manusia, tapi hatinya bersama Allah. Ia tetap menjalankan syariat dengan penuh kesadaran, menjaga sholatnya, lisannya, akhlaknya. Karena ia tahu syariat adalah wadah dan hakikat adalah isi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan semakin dalam ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa semua yang ia rasakan, semua yang ia alami, hanyalah proses pembersihan, proses pengosongan, agar suatu hari nanti, ketika Allah berkehendak, hatinya benar-benar siap untuk dipenuhi oleh cahayanya, oleh nurullah yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa digambarkan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah rela menjadi tiada di hadapan Yang Maha Ada. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu fase yang sangat sunyi dalam perjalanan menuju Allah. Fase di mana seseorang tidak lagi ingin terlihat, tidak lagi ingin dikenal, bahkan tidak lagi ingin disebut sebagai orang baik. Padahal dulu, mungkin ia pernah berharap dihargai, ingin dipuji, ingin diakui keberadaannya. Namun perlahan, semua itu luruh. Bukan karena ia kecewa kepada manusia, tapi karena hatinya telah menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Karena ia mulai merasakan bahwa dilihat oleh Allah
sudah lebih dari cukup. Dan di titik ini, ia tidak lagi sibuk memperbaiki citra dirinya di hadapan manusia, tapi sibuk memperbaiki hatinya di hadapan kekasihnya. Ia mulai menikmati kesunyian, menikmati tidak dikenal, bahkan merasa lebih aman ketika tidak diperhatikan. Karena ia tahu, semakin ia tersembunyi, semakin ia terjaga. Dan mungkin inilah salah satu tanda halus bahwa Allah sedang menyembunyikannya dari dunia. Sahabat, wali Allah tidak selalu berada di tempat yang tinggi, tidak selalu dikenal sebagai orang suci. Bahkan seringkali mereka justru tampak biasa, hidup sederhana, berjalan di tengah keramaian tanpa menarik perhatian, tidak banyak bicara, tidak banyak menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Karena mereka tahu, apa yang berasal dari Allah tidak perlu dipamerkan, dan apa yang benar-benar bercahaya tidak butuh pengakuan. Justru seringkali Allah menutup mereka dengan kehidupan yang tampak sederhana, agar mereka selamat dari penyakit hati, agar mereka tidak tergelincir oleh pujian, karena pujian adalah racun paling halus yang bisa merusak perjalanan seorang hamba. Dan disinilah letak keindahan itu, ketika seseorang tidak lagi ingin menjadi siapa-siapa, tapi justru disitulah ia menjadi dekat dengan Yang Maha Segalanya. Namun jalan ini kembali diuji, karena ego tidak sepenuhnya hilang, ia masih berusaha bangkit. Bahkan dalam kesunyian, ia bisa berbisik, "Lihat, kamu sekarang tidak lagi mencari pujian, berarti kamu sudah ikhlas." Dan tanpa sadar, itu adalah jebakan yang lebih dalam, karena merasa ikhlas adalah bentuk keakuan yang lebih halus. Maka seorang yang berjalan di jalan ini akan terus merendah, terus merasa belum apa-apa. Bahkan ketika ia sudah berubah, ia tetap merasa dirinya penuh kekurangan. Bukan karena ia rendah diri, tapi karena ia benar-benar melihat betapa luasnya samudera hakikat dan betapa kecil dirinya di hadapannya. Ia tidak lagi berani mengklaim apapun, tidak berani merasa suci, karena ia tahu satu pandangan Allah saja bisa membalikkan hatinya dalam sekejap. Dan kesadaran inilah yang menjaganya tetap tunduk, tetap lembut, tetap bergantung hanya kepada Allah. Sahabat, bayangkan sebuah lampu kecil yang menyala di dalam sebuah ruangan. Jika lampu itu diletakkan di tempat terbuka, semua orang akan melihatnya, memujinya, bahkan mungkin mengerumuninya. Namun dalam perjalanan menuju Allah, seringkali justru lampu itu tidak diletakkan di tengah keramaian, tapi disimpan di dalam ruang yang sunyi, agar cahayanya tetap murni, tidak terganggu oleh angin, tidak redup oleh ria. Karena cahaya yang sejati tidak butuh sorotan, ia cukup menerangi meski tidak dilihat. Dan seperti itulah hati seorang hamba yang mulai dekat. Ia tidak lagi ingin menjadi cahaya bagi pandangan manusia, tapi ingin menjadi tempat turunnya cahaya dari Allah, meski hanya dalam kesunyian, meski tanpa tepuk tangan. Karena baginya, cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang menyaksikan setiap detak hatinya. Maka sahabat, tanda ketiga seseorang yang sedang didekatkan kepada Allah adalah ketika ia mulai disamarkan. Hidupnya tampak biasa, bahkan mungkin dianggap tidak istimewa. Namun di dalam, hatinya hidup, penuh dengan zikir, penuh dengan kesadaran akan kehadiran Allah di setiap detik. Ia tidak lagi mengejar posisi, tidak lagi mengejar pengakuan, karena ia telah menemukan ketenangan dalam ketersembunyian. Ia lebih takut dikenal manusia daripada tidak dikenal, karena ia tahu semakin banyak mata yang melihat, semakin besar ujian yang datang. Dan di titik ini, ia hanya ingin satu hal, yaitu menjaga hatinya tetap bersih, tetap terhubung, tetap tenggelam dalam kehadiran Sang Kekasih. Hingga suatu hari nanti, ketika ia benar-benar kembali, ia kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa, selain hati yang telah ia kosongkan, dan ia isi hanya dengan Allah semata. Sahabat, petunjuk Al-Quran ada satu fase yang paling berat, paling sunyi, dan paling tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, yaitu ketika Allah mulai mengambil satu persatu hal yang selama ini kamu genggam. Bukan hanya dunia, tapi juga rasa aman, rasa tenang, bahkan rasa dekat itu sendiri. Seolah-olah kamu dilempar ke dalam kehampaan yang dalam. Doa terasa kering, ibadah terasa hampa, dan hatimu seperti berjalan tanpa arah.
Dan di titik ini, banyak yang menyerah, karena mereka mengira Allah menjauh. Padahal sebenarnya, Allah sedang memurnikan, sedang mengosongkan, sedang menghapus semua ketergantungan, agar tidak ada lagi yang tersisa dalam hatimu selain Dia. Karena selama masih ada tempat bergantung selain Allah, maka kedekatan itu belum sempurna. Dan inilah jalan yang dilalui oleh mereka yang benar-benar ingin sampai. Jalan yang tidak penuh kenyamanan, tapi penuh penyerahan. Di fase ini, seorang hamba benar-benar diuji dengan kehilangan. Kehilangan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tapi terasa dalam jiwa. Ia bisa kehilangan orang yang dicintai, kehilangan arah hidup, kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa manis dalam ibadah. Dan semua ini bukan hukuman, tapi bentuk kasih sayang yang paling dalam. Karena Allah ingin mengangkatnya ke makom yang lebih tinggi. Makom di mana ia tidak lagi menyembah karena rasa, tapi karena kesadaran. Tidak lagi mencintai karena nikmat, tapi karena mengenal. Dan disinilah makna la haula wala quwata illa billah menjadi nyata. Bukan hanya di lisan, tapi dalam setiap tarikan nafasnya. Ia benar-benar merasakan bahwa ia tidak punya daya untuk bertahan, tidak punya kekuatan untuk berdiri, kecuali karena Allah yang menahannya. Dan dalam kelemahan itulah, justru kekuatan sejati mulai muncul. Kekuatan yang tidak berasal dari dirinya, tapi dari Sang Pemilik segala kekuatan. Namun sahabat, di titik ini juga, seseorang bisa terjatuh paling dalam, jika ia tidak memahami hakikat. Karena ketika semua terasa gelap, syaitan akan datang dengan berbagai bisikan. Allah telah meninggalkanmu, ibadahmu sia-sia, kamu tidak dipilih. Dan jika ia mengikuti suara itu, maka ia akan tenggelam dalam keputusasaan. Padahal sebenarnya, itu adalah fase di mana Allah sedang sangat dekat, begitu dekat, hingga segala sesuatu selainnya terasa hilang. Karena ketika cahaya terlalu terang, mata yang belum siap justru merasa silau dan mengira itu kegelapan. Maka hanya mereka yang bersabar, yang tetap bertahan, yang tetap menjaga syariatnya meski hati terasa kosong, yang akan melewati fase ini dan keluar sebagai pribadi yang berbeda. Pribadi yang tidak lagi bergantung pada rasa, tapi bergantung pada Allah semata. Sahabat, bayangkan sebutir biji yang ditanam dalam tanah. Untuk menjadi pohon yang kuat, ia harus terlebih dahulu dikubur, ditinggalkan dalam gelap, dihancurkan bentuk lamanya, hingga ia pecah, retak, dan kehilangan identitasnya sebagai biji. Jika ia bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku dihancurkan? Mengapa aku ditinggalkan dalam gelap?" Padahal justru disitulah awal kehidupannya yang baru. Karena tanpa kehancuran itu, ia tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah menjadi pohon yang kokoh, yang akarnya menghujam dalam dan cabangnya menjulang tinggi. Dan seperti itulah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Ia harus rela dihancurkan, rela kehilangan, rela tidak menjadi apa yang dulu ia kenal, agar Allah menumbuhkan dirinya dalam bentuk yang baru, bentuk yang lebih dekat, lebih dalam, lebih tenggelam dalam samudra hakikat. Maka sahabat, tanda keempat seseorang yang sedang didekatkan kepada Allah adalah ketika ia diuji dengan kehilangan yang dalam. Namun anehnya, di balik semua itu, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tetap berjalan, tetap beribadah, tetap menjaga akhlaknya, meski hatinya sedang remuk, karena ia tahu, semua ini bukan kebetulan, bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk melepaskan semua yang fana, dan menggenggam yang abadi. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak benar-benar mengambil, tapi sedang menukar dunia yang sempit dengan kedekatan yang luas, menukar keterikatan dengan kebebasan. Dan di titik ini, ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?" Tapi ia mulai berkata, "Ya Allah, apa yang Engkau inginkan dariku?" Dan ketika pertanyaan itu lahir dari hati yang hancur, disitulah pintu ma'rifat mulai terbuka. Perlahan, sangat perlahan,
hingga akhirnya ia menyadari bahwa selama ini yang diambil bukanlah segalanya, tapi hanya hal-hal yang menghalangi dirinya untuk sampai kepada Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah semua fase itu dilalui, setelah kehancuran demi kehancuran dan kesunyian yang panjang, maka perlahan seorang hamba akan sampai pada titik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Titik di mana ia tidak lagi mencari karena ia merasa telah ditemukan. Ia tidak lagi mengejar karena ia merasa telah digenggam. Dan di dalam hatinya ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tidak goyah oleh ujian, tidak hilang oleh kehilangan. Karena ia tidak lagi bersandar pada apapun selain Allah. Dan di titik ini, tanda kelima itu muncul, tanda yang paling halus, ketika seorang hamba hidup di dunia, tapi hatinya bersama Allah. Ketika ia bergerak, tapi hatinya diam dalam kehadiran. Ketika ia berbicara, tapi batinnya tenggelam dalam zikir yang tidak pernah putus. Dan di titik ini, ia tidak lagi merasa punya hubungan dengan Allah, tapi merasa bahwa tidak ada jarak sama sekali, karena yang ada hanyalah Allah, dan dirinya telah tiada dalam kesadaran itu. Namun sahabat, meskipun ia telah sampai pada kedalaman itu, ia tidak pernah meninggalkan syariat. Justru ia menjadi semakin menjaga, semakin hati-hati, semakin lembut dalam menjalankan setiap perintah. Karena ia sadar, syariat bukan beban, tapi bentuk cinta. Bukan aturan kaku, tapi jalan untuk tetap terhubung. Ia sholat bukan karena kewajiban semata, tapi karena rindu. Ia menjaga lisannya bukan karena takut dosa, tapi karena hatinya telah dipenuhi cahaya. Ia berbuat baik bukan untuk dilihat, tapi karena ia tidak mampu lagi menyakiti. Karena ketika hati telah dipenuhi nurullah, maka akhlak menjadi lembut dengan sendirinya. Tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, mengalir seperti air, menyejukkan siapapun yang dekat dengannya, tanpa perlu ia berbicara banyak, tanpa perlu ia menunjukkan siapa dirinya, karena cahaya itu berbicara dengan caranya sendiri. Dan di titik ini, sahabat, seorang wali Allah yang sejati justru tidak merasa dirinya wali. Ia tidak merasa istimewa, tidak merasa berbeda. Bahkan mungkin ia merasa dirinya paling hina di hadapan Allah. Karena semakin ia mengenal, semakin ia melihat betapa agungnya Allah dan betapa kecil dirinya. Ia hidup dalam rasa takut dan cinta yang seimbang. Takut jika Allah berpaling darinya, dan cinta yang membuatnya terus kembali, terus tunduk, terus merendah. Ia tidak lagi menilai perjalanan orang lain, tidak lagi merasa lebih baik, karena ia tahu setiap hati memiliki jalannya sendiri, dan tugasnya bukan menghakimi, tapi menjaga hatinya tetap hidup, tetap terhubung, tetap tenggelam dalam kehadiran Sang Kekasih, hingga akhir hayatnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang, tapi tentang menjadi tiada. Bukan tentang mencapai sesuatu, tapi tentang kembali kepada asal, kepada Dia yang sejak awal telah menciptakan, memanggil, dan menunggu kita pulang. Maka jika hari ini hatimu masih gelisah, masih penuh dengan keinginan, masih dipenuhi oleh aku, jangan putus asa, karena itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju cahaya. Teruslah berjalan, teruslah menjaga syariat, teruslah membersihkan hati, hingga suatu hari nanti, ketika Allah berkehendak, kamu akan merasakan sendiri bagaimana rasanya tenggelam dalam samudra hakikat dan melihat segalanya hanya dengan cahayanya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala selain-Mu. Hancurkanlah ego kami yang menghalangi kami dari-Mu. Penuhi hati kami dengan nur-Mu, dan jangan Engkau biarkan kami bergantung kepada diri kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Tuntun kami dalam jalan-Mu, hingga kami kembali kepadamu, dalam keadaan hati yang tenang, hati yang Engkau ridhoi, dan Engkau pun ridho kepadanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika apa yang kamu dengar hari ini menyentuh hatimu, jika ada bagian yang membuatmu diam, membuatmu merenung, atau bahkan membuatmu menangis tanpa alasan, mungkin itu bukan sekedar kata-kata, tapi panggilan untuk kembali. Maka jangan biarkan ia berlalu begitu saja.
Tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan, agar hatimu semakin hidup. Tekan tombol like, agar lebih banyak saudara kita yang tersentuh. Bagikan video ini, agar cahaya ini menjangkau mereka yang sedang mencari. Dan jangan lupa, subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama. Dalam perjalanan sunyi ini, perjalanan menuju Allah yang tidak pernah jauh. Hanya kita yang sering lupa jalan pulang.